Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mak-mak semuanya setanah air, mak-mak kreatifku, ya kan, mama inovatifku. Apa kabar semuanya? Lanjut nih mak, kita langsung ke konten YouTube selanjutnya yang kalian udah tunggu-tunggu. Yang agak berbobot dikit nih bahasannya kali ini. Kali ini aku sebenarnya lagi bingung sih sebenarnya bahas apa gitu ya. Kadang kayak mikirin konten YouTube tuh kayak lagi di dapur mikir masak apa gitu ya. Hari ini masak apa? Berasa nggak sih mak? Kadang saya suka bingung di dapur. Lihat buka kulkas, lihat sayurnya itu lagi kangkung, bayam apa. Sama nih mak, kayak aku lagi bikin konten YouTube aku suka bingung nih. Kira-kira bikin bahasan apa sih? Cuman ya aku ringan aja yang aku alami sehari-hari sama dan yang aku amatin sehari-hari. Kan aku juga jualan kain ya di nih, cek Instagramnya langsung di Yeyen Kain ya, Yeyen Kain, gampang banget diingatnya. Jadi di Yeyen Kain itu aku kan nggak tahu nih apa yang diinginkan ibu-ibu se-Indonesia dan apa yang diinginkan oleh customer-customerku yang produksi baju segala macam, bahan apa sih yang lagi ngetren, aku bingung kan. Jadi aku ya belilah nyetoklah beberapa jenis kain dan coba nih mencoba evaluasi pada saat live sale dan coba pada saat jual. Aku coba nyetok beberapa jenis kain, ternyata di luar ekspektasi aku banget. Luar biasa mak ya, kain emak-emak itu memang paling dicari. Dan setelah aku tanya sama orang pabrik, emang pasar terbesar Indonesia itu kan pasar perempuan ya, baju muslim. Apalagi kalau baju muslim tuh pakai bahannya banyak banget. Jadi itu kain-kain itu selalu dicari-cari emak-emak. Pasti ibu-ibu yang cari. Karena apa? Mereka bisa jadi jahit sendiri, ya kan? Bisa jadi mereka punya konveksi yang jual lagi. Ataupun memang biasanya ada juga yang ngejual kainnya lagi. Tapi coba aku review nih, karena aku sudah jualan kain sejak tahun 2016 awal. Sebenarnya aku 2013 tuh udah kenalan sama kain. Cuman dulu fokus produksi, sekarang aku juga masih produksi. Tapi aku fokus jualan kain tuh di 2016 awal. Itu dari 2016 aku fokus di baju-baju khusus ladies, perempuan, dan spesifikasi kain yang aku jual tuh untuk muslim. Jadi produksi baju-baju muslim, kayak gamis, kayak tunik. Sekarang tuh lagi musim lagi setelan celana, satchel orang bilang gitu ya. Secel ya, setelan celana. Terus ada lagi sekarang kerudung. Jadi aku fokus dan concern jualan kain untuk ibu-ibu alias emak-emak dan perempuan-perempuan di seluruh Indonesia. So, aku berusaha meringkas sebenarnya kain apa aja sih, dan semuanya ada di Yeyen Kain. Semua jenis kain yang emak-emak cari, ibu-ibu cari, perempuan-perempuan Indonesia cari, itu mungkin bahkan perempuan di dunia ini cari, itu ada di Yeyen Kain. Kain apa aja kah dia yang sering dicari, dan ini aku buktiin ketika live sale. Jadi kita tuh rajin live sale, rutin banget live sale setiap minggu 2 kali, dan setiap satu kali itu 2 sesi, itu sampai malam, sampai jam 12 malam tuh emak-emak rebutan kain tuh di situ tuh. Ya, bisa cek deh, coba ngintip kalau malam-malam lagi sale, itu rebutan dan selalu sold out. Ya, jadi kalian bisa cek mak di Instagram Yeyen Kain, itu kain-kain yang memang sudah aku saring ya kan, kain-kain memang selalu bestseller, terus motif-motif yang selalu bestseller dicari oleh emak-emak semuanya. Sekarang tuh lagi ngetren motif janda bolong kalau sekarang. Kalau dulu kan monstera ya kan. Terus motif nanas. Nah, sekarang tuh lagi ngetren motif janda bolong, mak. Itu kalian bisa cek deh di Instagram aku. So, langsung aja aku mau ringkas beberapa jenis kain yang sangat best seller di 2020. Sebenarnya kayaknya itu-itu aja sih, nggak berubah dari zaman dahulu kala, cuma berputar aja fashionnya. Karena fashion tuh berputar ya. Jadi kain pertama itu yang paling sering dicari di 2020 itu adalah kain ini. Kain rayon. Nggak tahu kenapa, kain rayon itu di 2020 itu banyak banget dicari, dan banyak banget jenis rayon yang harganya mulai dari ada yang cuma 15.000, 10.000 pun ada. 5.000 aku nggak pernah nemu ya. 10.000 aku pernah nemu kain rayon, sampai yang harganya puluhan ribu pun juga ada. Dan aku juga menyediakan kain yang jenis itu. Bisa dibedakan nanti lah ya, itu detail banget soalnya, membedakan harga bisa mahal, murah tuh gramasi, berat benang, bla bla bla, banyak banget. Tapi yang paling sering dicari di 2020 ini adalah kain rayon. Kenapa bisa banget
bisa banyak banget dicari ya karena sebenarnya kalau aku lihat ya ini karena pandemi ya, karena pandemi corona gitu kan, orang itu lebih seneng di rumah, tapi nggak juga sih, sekarang udah mulai orang suka keluar rumah. Tapi ini alasan penyebab pertama, bahan rayon itu sangat diuber-uber di seluruh Indonesia, apalagi produsen-produsen brand ya kan. Kenapa? Karena rayon ini kan memang kain yang dipakai untuk daily, sehari-hari. Dan ketika masa pandemi ini kita kan selalu di rumah nih Mak. Jadi kebutuhan untuk berfashionnya itu adalah bahan-bahan yang memang nyaman untuk di rumah. Kebetulan rayon itu adalah bahannya sangat nyaman sekali buat di rumah karena dia terbuat dari serat kapas dan serat tumbuhan. Jadi benar-benar nyaman, lebih nyaman dibandingkan katun dan kebetulan rayon itu lemes gitu ya. Lemes, ingat, lemes bukan lemes ya, lemes banget, halus banget dan nyaman dipakai sehari-hari. Cuma kekurangannya nih jujur ya, kalau rayon tuh kekurangannya cepet buluk deh. Itu sih kekurangannya. Jadi kekurangan rayon meskipun dia itu nyaman dipakai sehari-hari, lembut, adem, kalau sering dicuci dia cepet bulukan karena memang dia seratnya dari serat tumbuhan Mak, jadi cepet. Tapi jangan khawatir, rayon itu sangat amat ramah lingkungan. Jadi itu kain pertama yang sangat laris manis di 2020 ini adalah kain rayon. Bisa cek di emak-emak, ntar lihat ya nih di sini nih di samping aku di toko Cipadu ya, toko-toko Tanah Abang. Semua toko pasti jual rayon, pasti. Dan beragam harganya. Ada yang 10.000, 15.000, 20.000, 25, 30.000 dan banyak banget. Lalu yang kedua, bahan yang paling sering dicari adalah viskos. Viskos ini masih keluarganya rayon. Beda rayon sama viskos tuh bedanya apa ya Mak Yen? Tuh pertanyaan yang sering banget kalian tanyain ketika aku live sell. Sebenarnya rayon sama viskos tuh keluarga ya Mak ya. Keluarga, mereka tuh kayak kakak adik gitu. Ibaratnya tuh rayon kakak pertama, viskos kakak kedua gitu. Cuman kalau viskos ini dia itu kelebihannya adalah tidak mudah kusut dibandingkan rayon. Kalau rayon dia 100% dari serat tumbuhan, sedangkan viskos ini dia ada campuran dengan serat bukan tumbuhan, jadi serat sintetik. Viskos ada campurannya, nggak 100% full. Jadi kenapa dia tidak mudah kusut, dia ada campurannya. Dan viskos ini paling sering dicari. Tapi jangan khawatir, ademnya, nyamannya juara banget viskos. Di aku itu paling banyak banget dicari tuh denting semanis. Motif denting semanis itu viskos premium. Itu sampai aku bingung ya, orang pada nyari mulu. Terus aku punya bercak rasa segala macam motif-motif di Iin Kain, bisa cek ya Maya, tuh udah sold out semua tuh. Itu viskos, itu semuanya sold, selalu sold pada saat live sale. Nggak ngerti, padahal harganya lumayan mahal Mak. 30.000 ke atas, sekitar ecerannya 38.000 sampai 40.000. Ketika aku live sale itu selalu habis. Aku bingung, kain yang murah malahan yang cuma 15.000 nggak laku ya rayonnya, sedangkan viskos nih mungkin udah teruji kali ya kebagusan kainnya itu, halusnya, lembutnya, terus goyornya, terus nggak mudah kusut. Jadi viskos nomor 2 di aku yang paling laris banget. Terus yang ketiga, yang paling sering dicari selanjutnya adalah Dior Silk. Nggak tahu kenapa nih Dior Silk ini sebenarnya, jujur nih, aku jujur sama kalian, ini rahasia ya, rahasia toko kain yang harus kalian tahu. Sebenarnya Dior Silk itu ya, itu nama-namaan aja sih ya, karena kan 2020 ini lagi tren tuh tas-tas branded gitu ya, jadi diambillah nama itu tuh bahasa marketing aja sih Mak ya. Di pabrik nggak ada namanya Dior Silk, nggak ada, itu bahasa marketing aja. Jadi si Dior Silk ini sebenarnya masih keluarganya Max Mara, jadi bahan-bahan silk, bahan-bahan polyester. Nah, cuman kelebihannya itu dia lembut, lemes. Ntar bisa dilihat nih detail seratnya ya di sini ya. Dia lembut, lemes, halus, terus nggak mudah kusut, nggak mudah lecek. Dan yang aku suka dari bahan Dior Silk ini, kalau dicuci berkali-kali nggak akan pudar. Kayak cinta aku padanya Mak, nggak akan pudar. Celah Mak Yen galau terus. Terus lanjut, Dior Silk itu paling sering dicari. Sama selanjutnya, tapi kalau Dior Silk tuh harganya middle ya Maya, nggak terlalu mahal. Harganya ecerannya rata-rata sama 30 ribuan, dia middle lah, nggak terlalu mahal. Tapi ada satu bahan lagi yang lumayan sering dicari nih, nomor 4 nih. Yang paling sering dicari ini udah lumayan bertahan sejak tahun 2018, kain ini Armani Silk. Nah, Armani Silk ini nggak tahu kenapa,
Ini import ya, kain import. Di Indonesia susah banget nemuin yang bisa pabrik lokal bikin kain Armani Seal. Ini kain import ya. Itu laku ini minta ampun, kayak kacang goreng. Lebih laku pada kacang goreng. Meskipun harganya lumayan mahal, 40 ribuan, tapi dia premium, kain kelas premium dan sangat amat laku. Apalagi kan sekarang aku bingung ya, brand-brand itu malahan jual baju murah-murah nggak terlalu dilirik gitu ya. Sedangkan kalau yang jualnya agak-agak mahal dikit ya mungkin sebanding lah harga kualitas ya sesuai gitu kan. Yang 200 ribuan nih pakai Armani Seal ini lumayan kenceng. Ini laku banget Mak, laku banget. Ini kalau live sale berebut nih, 40 ribu itu sebentar sold out. Langsung habis Armani Seal. Itu nomor 4 yang paling sering dicari. Lalu yang kelima aku bikin berapa top ya? Sekitar mungkin gak usah banyak-banyak, 5 aja kali yang paling sering dicari ya. Kalau banyak banget ntar disangkanya jualan lagi di konten YouTube. Enggak, aku pengen review aja sebenarnya. Sebenarnya banyak kain lain sih, cuman aku 5 aja lah ya yang paling sering dicari pada saat live sale. Yang kelima selalu nggak pernah basi dari 2017-an nih, kain Toyobo. Toyobo, nggak tahu, tiap hari ada aja yang nanya. Padahal aku ngerasa tuh kain udah basi banget ya. Tapi selalu ada aja yang cari Toyobo motif lah, apalagi itu ya. Kalian tahu dong motifnya Yayan Kain yang Aksara Raya itu luar biasa mah, udah mau setahun tuh bahan Toyobo, sampai sekarang dicari terus pada saat live sale habis gitu, sampai grade B-nya pun ditungguin tuh sama emak-emak saking bagusnya. Dan aku dengar sekarang ternyata motif Aksara Raya dijiplak tuh sama Tanah Abang. Aduh, seneng banget aku Mak. Kalau biasanya brand-brand lain kan ya, kalau motifnya dijiplak itu kan sedih, kesel. Aku enggak, aku seneng banget tuh ternyata motif kita itu disukai sama pasar luas Indonesia. Dan kemarin ketika aku bawa ke Makassar, motif Aksara Raya itu laku banget, suka banget orang-orang. Dan kain Toyobo itu paling sering dicari Mak. Terus sampai sekarang nggak pernah putus gitu, selalu diminati oleh semua kalangan. Karena satu, Toyobo itu meskipun banyak polyester, dia itu nyaman, shiny-nya bagus, doff gitu kan, terus nggak mudah kusut juga. Aku juga pernah diproduksi dipakai bahan Toyobo ini di Kirana Daily waktu itu, masih di koleksi lama aku di Nobi, di Enobi bukan brand. Pertama kali aku bikin baju muslim itu di Enobi bukan brand. Sekarang udah berubah menjadi Yayan Melan Daily untuk baju-baju kesehariannya. Itu produksi sampai 4.000 piece Kirana set daily, bahannya Toyobo, itu laku banget. Sampai sekarang pun dari 2018 kan 2002 tahun tuh, masih aja yang cari, terus masih aja diproduksi, banyak banget yang memproduksi sama lah modelnya kayak gitu-gitulah. Jadi kayak gitu Mak, lumayan bermanfaat dan membuka wawasan kita kan, 5 item tadi itu yang masih selalu dicari. Mungkin banyak item lainnya kayak ceruti juga masih terus. Ceruti baby doll tuh dari 2016 masih terus dicari sampai sekarang. Dulu kan brand SSS ya, tau lah ya, pasti kan yang harga jutaan, yang harga 5-6 juta itu bajunya, kerudungnya aja 1 juta, tahu kan brand SSS. Nah itu pakai ceruti baby doll sampai sekarang tuh Mak, masih konsisten pakai bahan itu, dan sampai sekarang pun banyak banget yang masih cari baby doll. Print, polos, terus ada lagi kain-kain lainnya, ada sekarang kain apa namanya, Prada crepe. Sebenarnya kalau Prada crepe tuh zaman dahulunya woolly crepe. Terus kain banyak lah macem-macem, ada kain katun Jepang. Nah kalau katun Jepang nggak pernah basi sampai kapanpun juga kayaknya, selamanya kayak forever katun Jepang. Terus linen, jangan lupa, linen selalu banyak yang cari. Lalu ada katun Madinah dan masih banyak kain-kain lainnya yang harus kalian cek di Yayan Kain. Untuk kalian intip-intip aja di Instagram aku, itu kain-kain yang sudah aku saring, yang sering dicari sama owner brand untuk diproduksi. Dan bisa ibu-ibu rumah tangga yang pengen jahit sendiri, coba jahit sendiri, itu bisa cek di sana ya. Terus kira-kira kain-kain itu dibikin apa aja? Yang pastinya itu semuanya dibikin untuk produksi baju-baju perempuan. Nih bisa kalian lihat nanti pada saat menjahit, nih kain-kain ini biasa dijahit untuk kayak baju gamis tadi aku bilang, kayak tunik, kayak dress, outer, kayak celana, Toyobo juga bisa pakai celana, terus macam-macam. Dan semuanya peruntukannya untuk baju-baju ladies gitu loh, untuk baju perempuan dan baju muslim. Jadi gitu Mak, untuk konten aku yang kali ini. Jadi sekian review aku, ada 5 yang top yang tadi aku ulangi lagi, yang 5 top
kain yang paling sering dicari selama tahun 2020 ini rayon, viscose, ya kan, Dior silk, Armani silk, Toyobo always Toyobo. 5 bahan ini selalu, dan sampai kapan aku nggak tahu, 2021 kayaknya intipan aku nih ya, terawang Mama Yeyen nih, terawang Mama Yeyen. Terawangan aku nih 2021 tuh kain-kain silk deh kayaknya. Kayaknya Armani silk yang kain premium, yang bukan yang murah-murah lagi. Dan aku lihat juga rayon mulai menurun di akhir-akhir tahun Desember ini, permintaan rayon menurun, bahkan permintaan silk yang meninggi. Yang harganya 40.000 kayak Armani silk segala macam itu makin meningkat. Sama satu bahan lagi, rose crepe. Rose crepe tuh bagus banget, kainnya itu juga sama. Harganya premium, sekitar 40.000-an tuh juga selalu dicari. Ya, begitu ya Mak ya. Jadi sekian dulu konten kita hari ini. Next aku mau bikin lagi tentang kartun Jepang. Aku mau bedah kartun Jepang tuh apa aja. Per kartun-kartunan akan aku bedah, ya kan. Jadi kayak dokter kain deh gue ya. Enggak, aku pasukan debu kain. Kalau kata karyawan aku, kita nih pasukan debu kain. Jadi sambil jualan kain tuh selalu nemuin debu tuh. Nah, kita pasukan debu kain. Terus next aku mau bahas satu Jepang, aku mau bahas tentang polyester, aku mau bahas tentang rayon, mendetail dan lain-lain. Tapi aku masih butuh saran masukan kalian, silakan komen. Kalau ada kekurangan mohon maaf ya Mak ya, maklum Mak ya enggak, ya kan udah agak-agak tua suka pikun. Tolong di komen Mak apa aja yang menjadi kekurangan aku, silakan di komentar baik-baik loh ya, jangan komentar yang jelek yang bikin aku ngedon nih. Komentar yang baik-baik, terus jangan lupa masukkan sarannya, kritiknya. Dan yang paling terakhir, wajib subscribe. Terus subscribe-nya tolong di public, jangan di private, biar nanti kita pada saat aku bikin giveaway, jadi bisa masukin nama-nama kalian kayak gitu. Oke Mas semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata hari ini, terus makasih banyak. Oh iya, aku mohon maaf aku ada yang kelupaan. Sekalian aku iklan di sini ya, nih baju yang aku pakai nih. Ini cek di Yeyen Mailan Daily. Ini insya Allah bakal ready bentar lagi ya. Langsung cek Instagramnya, tuh sih bahannya katun. Enak banget sama yang aku ini dikombinasikan dengan lace, brukat nih lagi juga. Aku juga lupa nih, ini paling banyak dicari juga nih si lace ini nih. Les, brukat, tile, tule. Nah oh iya, next konten deh. Kemarin ada yang nanya di grup, Mak Ian, perbedaan tile, tule, brukat, lace itu apa? Ya udah nanti deh aku bedah. Kalau bisa aku panggil narasumber yang emang si India tuh yang jualan kain tuh, coba aku tanya mau nggak dia bantuin aku ngejawab perbedaannya apa, karena yang spesialis bahan-bahan kayak gitu biasanya orang-orang India, ya kan? Oke Mak, thank you so much. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah kata. See you next time dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.